Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Demokrasi Siswa, tempat kita ngobrol seru seputar kegiatan belajar dan kepemimpinan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang spesial, yaitu pemilihan Ketua MPK dan Wakil Ketua MPK periode 2026-2027. Dan sudah hadir bersama kita Ketua Panitia Pemilihan MPK tahun ini. Sebelum kita lanjut berbincang santai, boleh dong kita perkenalan singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luqman Hiki. Saya duduk di kelas 12 TJKT. Saya menjadi ketua sebagai pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Kelas. Sebelum lanjut, boleh dong Mas Vicky menceritakan awal mula ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemilihan MPK pada tahun ini. Langkah awal saya sering aktif di kegiatan organisasi sekolah. Jadi ketika pembentukan pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Kelas, saya ditunjuk oleh teman saya dan pembina saya. Setelah ditunjuk jadi Ketua Panitia, apa langkah pertama yang Mas Vicky lakukan? Langkah awal saya membentuk kepanitiaan dan mengundi nomor paslon. Apa tantangan terbesar Mas Vicky ketika ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemilihan MPK pada tahun ini? Tantangan terbesar saya yaitu bertanggung jawab dan mengkoordinasikan kepanitiaan agar bisa jujur dan amanah ketika melaksanakan tugas. Yang terakhir, apa harapan Mas Vicky untuk Ketua dan Wakil Ketua MPK yang terpilih? Harapan saya nantinya ketika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, semoga bisa menjalankan tugas, bertanggung jawab, amanah, serta menjadi tauladan kepada siswa-siswi SMK Nurul Hidayah. Baik, terima kasih Mas Vicky sudah menyempatkan waktunya pada podcast hari ini. Dan mudah-mudahan pada hari pemilihan Ketua MPK acaranya berjalan dengan lancar, sehingga kita dapat mengambil pelajaran mulai dari tanggung jawab sampai pentingnya demokrasi di lingkungan sekolah. Dan kami akan lanjut kepada narasumber selanjutnya, yaitu para pasangan calon. Baik pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang kedua, yakni pasangan calon nomor urut 1. Kita sudah bersama Mas Faris dan Mas Alfian yang sama-sama dari jurusan TKJ. Sebelum berbincang-bincang santai, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sama-sama baik. Jadi tujuan saya mengundang kedua orang yang sangat penting ini tidak lain dan tidak bukan ingin bertanya beberapa hal terkait pemilihan ketua dan wakil ketua MPK SMK Nurul Hidayah. Dan saya rasa hal ini juga penting dan harus kita ketahui bersama. Jadi sebelum berbincang santai, alangkah baiknya kita perkenalan singkat terlebih dahulu. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Surul Al-Farisi dari kelas 11 TJKT. Saya mencalonkan sebagai Ketua MPK Nurul Hidayah. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Alfian dari kelas 10 TJKT. Saya mencalonkan sebagai Wakil MPK Nurul Hidayah. Ngomong-ngomong, apa sih yang membuat kalian berdua itu tertarik untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua MPK? Karena kita ketahui bahwa amanah itu menurut saya itu tidak mudah. Kira-kira apa alasannya? Alasan saya mencalonkan sebagai Ketua MPK, saya ingin ada beberapa hal yang saya ingin evaluasi, serta masih ada program kerja yang belum terlaksanakan. Nah, itu kan tadi dari Mas Faris sendiri alasannya untuk
mengevaluasi beberapa hal dan program kerja yang tidak terlaksanakan. Untuk Mas Alfian sendiri, apa alasannya sehingga Mas Alfian itu tertarik untuk mencalonkan diri sebagai wakil ketua MPK? Karena saya ingin menambah wawasan untuk saya sendiri dan menambah pengalaman agar lebih baik dari sebelumnya. Berarti tujuan dari kalian berdua untuk mencalonkan diri menjadi leadership di MPK itu sama-sama positif dan sama-sama baik. Dan untuk selanjutnya, ini adalah hal yang paling penting yang perlu saya tanyakan. Sebelum pemilihan ini dimulai, visi, misi, dan program kerja apa sajakah yang sudah disiapkan? Visi kami di sini mewujudkan MPK yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab dalam menampung serta menyampaikan aspirasi siswa. Dan dari sekian banyak ide tentang program kerja, kira-kira ketika kalian terpilih, program kerja apakah yang akan kalian unggulkan? Jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua MPK SMK Nurul Hidayah, kami akan mengunggulkan di bidang pengembangan karakter, yakni menjadi contoh dalam kedisiplinan dan tanggung jawab bagi seluruh siswa dan siswi. Berarti Mas Alfian dan Mas Faris harus benar-benar siap menjadi suri tauladan bagi semua siswa dan siswi SMK Nurul Hidayah. Begitu? Ya, jadi program kerja yang diunggulkan adalah di bidang pengembangan karakter, menjadi suri tauladan. Untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam organisasi, kan Mas Faris, Mas Alfian sudah sama-sama memiliki pengalaman. Mas Faris pernah jadi wakil ketua MPK, Mas Alfian mungkin di jenjang sekolah sebelumnya pernah menjadi OSIM. Nah, tantangan apa sih yang kalian berdua pernah rasakan? Dan itu tantangan terberat untuk Mas Faris sendiri. Tantangan saya pribadi, saya masih kurang untuk bersikap profesional, dan saya ke depannya insya Allah akan berusaha untuk seprofesional mungkin. Jadi tujuan Mas Faris salah satunya juga mencalonkan diri sebagai ketua MPK tidak hanya untuk mengevaluasi MPK, tapi Mas Faris juga bertujuan untuk mengevaluasi sikap profesional yang ada pada diri Mas Faris, begitu. Selanjutnya, apa harapan kalian berdua terhadap MPK SMK Nurul Hidayah ke depan? Harapan kami, siapapun yang terpilih nantinya sebagai ketua MPK dan wakil ketua MPK, harapan kami semoga MPK ke depannya lebih baik. Dan yang terakhir, mungkin ada pesan khusus kepada teman-teman kita yang masih ragu untuk memilih paslon 01. Dan kami mohon dukungan dari teman-teman sekalian untuk memilih paslon 1. Karena orang suci, orang pasti. Dan tanpa dukungan dari teman-teman sekalian, kami berdua tidak ada apa-apanya. Terima kasih kepada Mas Faris dan Mas Alfian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita pada hari ini, dan mudah-mudahan nanti ketika pemilihan semuanya berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, setelah kita berbincang santai dengan paslon nomor urut 1, kita sekarang telah kedatangan paslon yang kedua, yaitu paslon nomor urut 2. Dan perlu kita ketahui bersama, kali ini calon ketua nomor urut 2 sedang tidak ditemani dengan wakilnya, karena kebetulan wakil ketua dari nomor urut 2 ini sedang tidak enak badan. Dan mudah-mudahan Mbak Naila ketika hari Sabtu, hari pemilihan, mudah-mudahan Mas Arif selaku wakil ketua Mbak Naila
penyakitnya diangkat dan bisa menemani Mbak Naila untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi Mbak Naila, saya ini ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin ini memang sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena Mbak Naila sedang mencalonkan diri untuk menjaga amanah yang tidak mudah. Untuk pertanyaannya pertama, yaitu pertanyaannya paling penting, apa sih visi, misi, dan program kerja yang telah disiapkan oleh paslon nomor urut 2 untuk pemilihan ketua MPK nanti? Jadi visi dari paslon 2 adalah mewujudkan MPK yang aktif, kritis, aspiratif, dan bertanggung jawab dalam mengawasi serta mendengarkan aspirasi siswa demi terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, disiplin, dan berprestasi. Nah, Mbak Naila, setiap visi itu kan pasti didukung dengan misi. Dan misi apa yang telah disiapkan untuk menyalurkan aspirasi siswa? Jadi misi saya yang pertama yaitu menjadi wadah penyalur aspirasi siswa kepada pihak OSIS dan sekolah. Dan untuk mendukung misi pasti ada program kerja. Program kerja apa yang sudah disiapkan juga untuk menyalurkan aspirasi siswa? Jadi untuk menyalurkan aspirasi siswa, program kerja kami adalah membuka kotak atau forum aspirasi siswa. Nah, dan dari sekian banyak ide program kerja yang telah Mbak Naila dan Mas Arif siapkan, ketika Mbak Naila terpilih, kira-kira program unggulan apa yang akan disediakan untuk para siswa? Jika kami terpilih untuk menjadi ketua dan wakil MPK, kami akan mengadakan hari aspirasi setiap bulan untuk mendukung saran siswa. Berarti berhubungan dengan aspirasi siswa yang tadi. Dan untuk yang terakhir nih Mbak Naila, jadi kita tidak lama-lama karena Mbak Naila sekarang sedang tidak didampingi dengan wakilnya. Apa harapan Mbak Naila terhadap MPK ke depannya? Untuk menjadikan MPK yang lebih aktif dan menjadi semua. Berarti harapan Mbak Naila merupakan harapan yang sangat positif bagi MPK ke depannya. Terima kasih Mbak Naila sudah menyempatkan waktunya meskipun sebentar pada acara hari ini. Saya selaku host podcast pada kali ini memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.